Oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Bapak Bahtiar SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah, Ibu Dahlia dan Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sore hari ini dalam Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat. Sebenarnya harapannya kemarin Pak Kepala Sekolah kita harapannya bisa hadir langsung sebenarnya ke sekolah, tapi ternyata setelah berkomunikasi dengan Bu Dahlia ada sesuatu dan lain hal yang sepertinya tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan kegiatan ini secara luring, sehingga kemarin disarankan dari pihak sekolah untuk kita lakukan kegiatan ini secara daring. Yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Bahtiar selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada kami, tim pengabdian masyarakat, saya sendiri dan nanti akan dibantu oleh mahasiswa kami yaitu Pak Marzon Effendi untuk melaksanakan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat ini, Pak. Besar harapan kami bahwa apa yang nanti akan kami sampaikan dalam kesempatan sore ini itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 18 Bengkulu Tengah. Nah, mungkin itu saja. Sebelum kita memulai kegiatan kita berikan dulu kesempatan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sambutannya. Kepada Pak Bahtiar, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Ibu yang pada kesempatan hari pada sore ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita Mohon izin Pak, suaranya di saya kecil sekali ya. kecil. Yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa mendengar suara Pak Bahtiar dengan jelas? Kecil. Kecil. Cuman ya. Mana besarkannya nih, Pak? Ya, ini udah mulai jelas, Pak. Sekarang sudah Jelas, jelas, ya? Pak. Iya, iya, Pak. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang sudah berkesempatan ya untuk memberikan pelatihannya kepada kami atau berbagi kepada guru-guru kami yang nantinya akan berpresentasikan dengan salah ingat apa Markoizis apa itu? Iya, betul Bapak, Iya, betul. Markoizis ya. Maka itu nanti ya harapan saya nanti kepada Bapak dan terima kasih yang sudah mengikuti Zoom ini nanti. Harapan saya kepada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom nanti paling tidak kita menyelesaikan sampai akhir. Nah, kebetulan nanti Bapak Ibu, ya saya mohon izin karena saya mau bawa Iya. orang rumah untuk berobat nanti ya. Iya, Sebenarnya tadi kemarin sudah saya nyampaikan Ibu Yarni, nanti kalau iya. memang ini tolong dibuka, saya bilang gitu atau mewakili saya. Tapi tadi saya lihat itu ya saya buka aja dulu, nanti saya mohon izin nanti dari sesudah Baik, ini Pak, baik. saya akan meninggalkan ini. Jadi harapan saya nanti ya kepada Ibu ya kami izinkan seluas-luasnya untuk memberikan atau ini kan kepada guru-guru kami ya. Mudah-mudahan saja nanti guru-guru yang mengikuti nanti ya mungkin ada sebagian guru yang sudah mengenal masalah ini nanti ya, tapi dengan adanya Ibu yang mungkin memperjelas lagi ya nanti ya, alhamdulillah nanti akhirnya bisa kita laksanakan untuk di sekolah paling tidak ya, tidak gegabah lagi gitu ya. Sebenarnya Iya. kawan-kawan yang ada yang di dalam grup nanti sekali lagi saya mohon maaf saya nanti izin untuk tidak memakai namanya rapi. Saya kira itu saja ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Inilah keadaan kami. Jumlah kami memang seyoknya berkisar antara 15-an orang. Tapi ya itu tadi mungkin ada Iya, di Pak. antara kawan
kalaupun ada yang nanti mungkin tidak ikut, ya mungkin ada kesibukan dari masing-masing. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurang saya mohon maaf. Bila terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Batiar atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mendoakan semoga uh, istri Bapak segera sehat kembali karena tadi kalau tidak salah akan berobat begitu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di virtual meeting ini untuk memberikan kata sambutan kepada kami semua dan semangat untuk para guru SMP 18 Bengkulu Tengah ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu, karena memang mengingat waktunya ini sudah sore, mungkin sebaiknya kita langsung mulai saja materi kita pada sore hari ini. Jadi seperti yang tertulis di dalam surat undangan bahwa di sini saya bersama dengan mahasiswa saya, yaitu Marzuki Effendi, yang beliau ini juga adalah salah satu guru di salah satu SMP negeri di di Kaur, di Kaur. Ya sama seperti Bapak Ibu semuanya, hanya saja memang beliau ini sedang mengambil S2 Bahasa Inggris di UNIP seperti Ibu Dahlia, jadi rekannya Bu Dahlia. Nanti Pak Marzan ini akan membantu saya khususnya ketika nanti akan membahas tentang quizzes. Nah, seperti yang kita ketahui bersama sekarang ini kan quizzes ini sudah terintegrasi ya Bu ya dengan belajar ID. Jadi sudah menjadi satu kesatuan istilahnya dalam kurikulum merdeka begitu yang sekarang sedang marak-maraknya sedang marak-maraknya dibahas ataupun digandrungi oleh seluruh guru baik dari SMP sampai dengan perguruan tinggi bahkan membahas tentang kurikulum merdeka ini di Indonesia. Nah, makanya menurut kami selaku tim pelaksana kegiatan pengabdian ini sangat penting gitu bagi guru dimanapun berada untuk mengupgrade pengetahuannya agar bisa melaksanakan ataupun bisa menerapkan kurikulum merdeka ini dengan baik dan tentunya kita tidak boleh gaptek, ya kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang itu bahkan mungkin lebih ini ya, kalau kita bilang seperti native gitu, digital native gitu. Jadi mereka tuh sepertinya lebih lebih bisa dibilang lebih pintar dari orang-orang tuanya gitu. Nah, jangan sampai kita kemudian dengan adanya digitalisasi ataupun kemajuan teknologi ini kita sebagai guru itu tergerus gitu. Kita tersisihkan. Kenapa bisa begitu? Karena kan kalau kita tidak mengupgrade diri, kemampuan kita ya itu bisa saja terjadi gitu. Itu mungkin terjadi. Nah, makanya salah satunya dengan cara kita mau membahas tentang gamification. Dan gamification yang mau kita bahas di sini tidak semua karena tidak memungkinkan waktunya hanya satu yaitu tentang quizzes. Nah, sebelum membahas tentang quizzes, saya di sini ada sedikit ada slide yang membahas tentang gamification itu sendiri. Jadi mohon maaf di sini slide-nya memang saya buatnya dalam bahasa Inggris tapi tidak masalah, semoga tidak mengurangi maknanya ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus menggunakan gamification Bapak Ibu? Ini sepertinya ibu-ibu semua. Ada bapaknya nggak Bu Dahlia? Kayaknya ibu-ibu semua ini ya. Yang bapaknya cuma Pak Marzon dengan Pak Bahtiar. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Oke, baik. Ada juga dari sekolah lain itu, Mem. Ada SMP 1, ada Pira itu dari SMP mana itu? Ada dari SMP lain juga ya. Oh iya, syukurlah. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Dahlia. Ya, jadi using gamification to boost student motivation and engagement. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kenapa harus gamification? Jadi seperti yang kita tahu bahwa usia SMP itu Bapak Ibu, usia SMP apalagi masih kelas 1 gitu, kelas 2, itu masih hampir sama seperti anak-anak di usia SD, usia TK, yang mana di situ mereka itu masih senang sekali gitu dengan yang namanya permainan atau game gitu. Oleh sebab itu kenapa kita sebagai guru kita harus kreatif gitu. Harus kreatif bisa menciptakan suasana belajar yang itu bisa menunjang, bisa membantu kita dalam menyampaikan materi sehingga nanti akhirnya siswa ini ketika masuk ke kelas kita, hari ini kita ada pelajaran IPA loh dengan Bu Yarni. Wah, mereka semangat gitu.
Kenapa? Karena Bu Yarni ini orangnya up to date gitu. Orangnya nggak gaptek gitu. Karena kalau misalnya kita orang-orang yang out of date gitu, bahkan mungkin kita nggak kenal dengan apa itu gamification gitu. Apa itu teknik gamifikasi gitu. Walaupun sebenarnya lagi-lagi kalau kemarin saya bercerita gitu, ngobrol dengan Bu Dahlia, saya ketika saya mau melakukan pengabdian ini, saya mencoba menginterview secara informal dengan Bu Dahlia seperti apa keadaan sekolah dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya pernah melewatinya gitu. Memang itu memang agak sulit kalau kemudian teknik gamification ini langsung kita integrasikan secara online. Nah, ternyata kan tidak harus. Jadi gamification itu ada berbagai macam. Paper base pun bisa dengan menggunakan teknik gamification. Jadi sebenarnya kenapa kita harus menggunakan gamification? Karena itu tadi, secara alami anak-anak SMP itu sebenarnya masih kalau dalam ilmu pendidikan bahasa Inggris mereka itu adalah young learners gitu, English young learners, atau mereka itu adalah pembelajar-pembelajar yang masih usia muda, yang mana notabene-nya mereka masih suka dengan permainan. Di sini maka saya katakan bahwa using gamification can boost, bisa meningkatkan gitu, bisa meningkatkan motivasi dan juga keikutsertaan. Engagement itu bahwa siswa itu benar-benar ada di dalamnya gitu, bukan cuma sekedar datang gini dengerin bapak ibu gurunya menjelaskan setelah itu pulang, tidak, tapi mereka benar terlibat di dalam aktivitas pembelajarannya. So that's why, jadi kenapa teknik gamification ini sangat sangat membantu kita dalam menyampaikan materi ajar kita. Dan ini saat ini gitu di tahun 2024 ini banyak sekali para scholars atau para peneliti itu yang sedang booming-boomingnya gitu meneliti tentang bagaimana penggunaan teknik gamification ini dalam pengajaran di semua bidang studi gitu. Karena kebetulan saya bahasa Inggris, itu saya juga sedang melakukan penelitian tentang itu di gamification gitu. Dan juga salah satu mahasiswa saya yang saya ajar hari ini, Pak Marzan, itu juga tesisnya hari ini sedang membahas tentang gamification ini, tapi di tingkat SD seperti itu. Nah, jadi apa sih gamification? Jadi gamification itu game based learning. Jadi sebenarnya belajar seperti biasa, tapi di situ dimodifikasi atau di apa ya istilahnya tuh kita merancangnya seperti game gitu Bapak Ibu. Jadi kayak kayak kita sedang bermain game, tapi padahal sebenarnya invisible-nya ya kita sedang belajar materi IPA, sedang belajar materi matematika, tentang bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi di situ seolah-olah kita sedang bermain game. Makanya salah satu aplikasi yang kemudian diusung oleh pemerintah untuk membantu Bapak Ibu guru untuk menerapkan gamification ini, karena memang secara teori dan secara hasil penelitian itu sangat efektif, itu adalah quizzes yang nantinya akan dijelaskan secara detail oleh Pak Marzan gitu. Nah, biasanya di dalam gamification sendiri itu dia ada namanya rewards dengan achievement. Jadi si siswa ini bisa melihat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah bermain game gitu, misalnya ada aplikasi itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu namanya Kick Application. Itu membantu siswa bagaimana mengucapkan bahasa Inggris yang benar. Kemudian nanti ada nilainya di situ dan ada achievementnya, akan terlihat dia ada di urutan keberapa ya gitu dalam menjawab pertanyaan itu. Nah, itu biasanya akan seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling penting, penggunaan gamified learning ini biasanya dia memberikan feedback. Ini kalau yang berbentuk aplikasi ya Bapak Ibu, dia ada feedbacknya langsung. Jadi automatic feedback gitu. Sehingga anak-anak itu kemudian bisa melihat, oh salahnya saya di mana ya? Atau misalnya Bapak Ibu guru di sini ada yang guru bahasa Inggris? Ada Bu Dahlia ya, selain Bu Dahlia ada. Ya kalau guru bahasa Inggris mungkin familiar dengan Duolingo ya. Itu tes berbahasa Inggris yang gratis, tapi Ada Ibu izin Mem, ada Ibu Sri sama Ibu Vira, Mem Vira itu guru bahasa oke. Inggris itu. Halo Bu Sri dan juga Bu Vira. Nah, pasti familiar ya dengan Duolingo. Kalau saya mengajar itu, saya kebetulan mengajar juga di S1 kan di sini, itu mahasiswa saya suruh semua harus install aplikasi Duolingo. Coba cek kemampuan berbahasa Inggrisnya. Itu gratis, tapi nanti hasil dari Duolingo itu, Bu, Bapak Ibu bisa digunakan internationally. Jadi hasil Duolingo ini
Bisa kita misalnya nih, misal Bu Yarni pengen lanjut nih S2 atau S3 ke Australia atau ke Singapura misalnya. Bisa pakai aplikasi Duolingo itu. Kita di situ nanti request untuk cetak sertifikatnya. Tapi memang kalau untuk provide sertifikat itu memang kita dibutuhkan biaya. Biasanya akan kena charge gitu. Tapi kalau hanya sekedar pengen latihan aja, nah itu biasanya gratis. Nah itu. Jadi pada intinya sebenarnya penggunaan gamification ini sangat efektif dan sangat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Talang tengah. Iya, Arang sehingga galing ko na. Udah. gimana Bu Sri? Ya, sorry. Oke, jadi benefits of gamification in education tuh ada apa saja ini based on theories itu. Can increase motivation seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan mereka kan tadi aura ataupun ininya kan lagi mainan gitu kan. Mereka anggapannya kan sedang bermain padahal mereka sedang belajar. Sehingga kemudian dengan mereka memiliki aura yang seperti positif seperti itu, otomatis motivasinya kan akan increase. Kalau motivasinya meningkat, saya yakin Bapak Ibu pasti hasil belajarnya pun akan meningkat. Tapi kalau anak belajar itu nggak ada motivasi sama sekali, motivasinya rendah, I believe gitu. Karena dulu sebelum saya menjadi dosen, saya juga adalah seorang guru. Kita bisa lihat kalau anak-anak kita gitu pas kita masuk dia cuman, oh ya selamat pagi Bu Guru, udah dengerin kita apa namanya mengajar, berasa kita lagi ceramah, udah pasti ini berarti dia tidak ada motivation gitu. Nah, kemudian kita berikan permainan ini dia akan meningkat. Dengan meningkat biasanya dia akan antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Karena tadi dia mengerjakan tugas tapi berasa sedang mainan. Kemudian enhance engagement tadi yang seperti saya bilang mereka akan engage, akan apa namanya terlibat langsung dalam aktivitas belajar itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu can improve retention. Nah, jadi di sini setelah nanti mereka termotivasi, terus bisa terlibat langsung ya pada akhirnya nanti akan menampilkan ataupun memberikan efek positif kepada siswa. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya tentang gamification. Jadi memang banyak sekali apa namanya benefit yang bisa diperoleh dari penggunaan gamification ini. Nah, nanti setelah ini Pak Marzon akan menyampaikan secara spesifik tentang quizzes yang sekarang sudah terintegrasi di dalam belajar ID yang pastinya itu jauh lebih dibutuhkan oleh Bapak Ibu ketimbang kita jelaskan teknik gamification yang lain. Karena kalau seperti yang tadi click application dan lain sebagainya itu hanya aplikasi tambahan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau quizzes ini kan memang sangat disarankan oleh pemerintah untuk digunakan oleh seluruh Dewan Guru. Nah nanti untuk tanya jawabnya nanti setelah Pak Marzon menyampaikan materinya. Oke, silakan Pak Marzon, boleh langsung dilanjutkan membahas tentang quizzes. Oke, please. Baiklah, terima kasih Mem untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus, Pak Marzon mungkin bisa bergeser sedikit gitu. Saya lepas. Bagaimana? Apakah cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, jelas. Jelas, Oke. Pak. Izin share screen. Baiklah, sebelum memulai, saya ada sebuah pantun, ya. Walaupun ini pantunnya ada terkait dengan guru SMP 18, ya tidak menutup kemungkinan juga saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk guru-guru yang di luar lingkup SMPN 18. Oke, pantunnya, makan manggis, jangan lupa dikupas. Cakep, ya Bapak Ibu ya. Makan manggis, jangan lupa dikupas. Mangisnya manis, dagingnya banyak.
Cakep. Mudah-mudahan sebentar lagi musim manis ya Bapak Ibu. Belajar kuisis bersama guru SMPN 18. Kuisisnya praktis, manfaatnya banyak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan. Nama saya Marzan Effendi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Bengkulu. Dan Memi Is merupakan salah satu dosen kami di prodi tersebut. Sehari-hari saya adalah guru bahasa Inggris di SMPN 18, di SMPN 8 tahun ya, sudah terbawa aura SMPN 18-nya. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya dan dosen kami untuk berbagi pengalaman terkait dengan gamification, di mana salah satu bentuk gamification yang sekarang alhamdulillah sejak tanggal 28 Juni 2024 yang lalu, ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berhasil merilis dan mengcombine antara aplikasi Quizizz dengan akun Belajar ID. Jika sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pengguna akun Belajar ID untuk mengakses fitur premium Canva, alhamdulillah di tahun kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini ya telah merilis juga kerjasama antara Quizizz dengan akun Belajar ID. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau tidak menggunakan akun Belajar ID, nanti ada beberapa fitur yang tidak bisa kita nikmati sebagai guru. Baiklah, untuk fitur eksklusif untuk akun Belajar ID terkait dengan Quizizz, rasanya kalau saya berikan sepintas dulu, apa itu Quizizz ya Bapak Ibu? Nanti di bagian berikutnya baru kita hubungkan dengan bagaimana akun Quizizz itu bisa terkoneksi atau terintegrasi dengan akun Belajar. Oke, Bapak Ibu, untuk yang pertama, apa itu Quizizz? Mungkin Quizizz ini sudah cukup familiar ya untuk Bapak Ibu, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi insight untuk kita bersama. Quizizz merupakan salah satu platform digital berbasis gamification, ya, berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Saya garis bawah di sini adalah untuk memudahkan guru, Bapak Ibu. Ya, di tengah riwahnya administrasi sekarang, PMM, kinerja, administrasi modul aja, alhamdulillah pemerintah aware perhatian dengan kita untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran dan penilaian, disediakanlah salah satu aplikasi yakni Quizizz. Selanjutnya, Quizizz dipercaya oleh guru secara global. Ini berdasarkan data statistik ternyata sudah ada 75 juta pengguna aktif. Mudah-mudahan kita sudah masuk ke dalam 75 juta yang terdata. Selanjutnya, ini yang luar biasa Bapak Ibu, 50 juta lebih pertanyaan dijawab tiap bulan. Kemudian ada 1 juta lebih guru yang sudah membuat aktivitas di Quizizz. Dan penggunaan Quizizz itu bisa menghemat waktu guru sebanyak 6 jam per minggu. Lumayan ya Bapak Ibu, 6 jam per minggu itu hampir sama 1 hari kita berada di sekolah. Dengan menggunakan fitur Quizizz, maka kita bisa hemat waktu hampir 1 hari kita di sekolah, yaitu 6 jam per minggu. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa sih guru itu suka menggunakan Quizizz? Yang pertama, pelajaran bisa menjadi menyenangkan, seperti yang disampaikan oleh Memi tadi. Salah satunya adalah siswa lebih terlibat aktif di dalam proses pembelajaran dan motivasinya bisa meningkat. Kemudian selain pelajarannya menjadi menyenangkan, alasan yang kedua bisa menghemat waktu. Saya yakin mungkin ibu-ibu juga banyak urusan di rumah, nggak sempat lagi untuk melakukan asesmen. Nah, sore ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi seorang guru yang simple, tapi berbobot, Bapak Ibu. Selanjutnya bisa membuat siswa menjadi lebih semangat belajar. Selanjutnya, ada 65.000 guru aktif menggunakan Quizizz setiap bulannya. Kemudian sudah lebih dari 2 juta konten. Jadi pilihan soal itu sudah lebih kurang 2 juta pilihan soal. Kemudian ada 1.500 game yang dimainkan setiap harinya. Ini khusus di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, sekarang karena kita sekarang lagi heboh-hebohnya, lagi booming-boomingnya di pembelajaran kurikulum merdeka,
Ya, ada nggak sih sebenarnya keterkaitan atau relevansi antara kuisis yang kita pelajari sore ini dengan prinsip-prinsip di pembelajaran kurikulum merdeka? Yang pertama, Bapak Ibu, prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, ya, pembelajarannya fleksibel. Jadi dalam kuisis ini, ya, ada bermacam-macam tipe soal yang bisa dirancang oleh guru dan dikerjakan oleh siswa dengan mode atau tampilan yang beragam. Kemudian prinsip yang kedua, pembelajaran fokus materi esensial. Jadi kalau kita lihat di kurikulum merdeka itu ada beberapa kompetensi dasar yang sebelumnya diajarkan sekarang dihilangkan. Karena salah satu karakter kurikulum merdeka itu adalah kompetensi-kompetensi yang benar-benar esensial itu yang diajarkan. Nah, ternyata di kuisis juga penekanannya pada materi yang esensial. Kemudian prinsip yang ketiga ada terkait dengan pengembangan karakter, ya, sesuai dengan P5 atau sosialisasi karakter, bisa juga dengan kuisis. Kemudian ini Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengupayakan untuk menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Ternyata penugasan atau soal-soal yang kita sajikan atau presentasi ke kuisis ini, itu bisa memfasilitasi gaya belajar siswa kita yang beragam. Selanjutnya pembelajaran kontekstual, nah penyusunan soal dan mode sesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian ada pembelajaran berkelanjutan, diharapkan dengan menggunakan teknologi dan mode kertas yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis teknologi. Ternyata Bapak Ibu, artificial intelligence itu sudah terintegrasi juga di kuisis Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita mainnya di ChatGPT untuk mencari soal, nah sekarang di kuisis itu sudah terintegrasi. Kemudian yang menjadi kelebihan kuisis yang pertama Bapak Ibu, ada perpustakaan online di sana di mana ada 30 juta lebih kuis, ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak sempat desain kuisis atau latihan untuk anak-anak pakai di kelas, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke kuisis dan bisa memanfaatkan 30 juta lebih soal yang sudah dibuat oleh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa melihat bagaimana hasil capaian siswa kita bisa langsung tahu, oh kira-kira capaian siswa kita ini sudah rata-rata di level menengah atau sudah high level achievement. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk laporannya sudah langsung bisa kita lihat. Kemudian ada berbagai banyak mode game. Nah, kemudian di sini ditekankan adalah kuisis bisa menjadi sahabat guru. Nah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat guru? Nanti akan kita temukan beberapa kelebihannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya langsung masuk ke bagian integrasi kuisis dengan akun belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang buka laptop boleh juga sambil dicoba. Jadi Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu bisa mengakses situs atau web kuisis.com Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Google, biasanya langsung terkoneksi dengan akun Google Laptop atau akun Google HP Bapak Ibu. Bisa juga dengan nomor HP, bisa juga dengan alamat email. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru, Bapak Ibu bisa login ke akun kuisis dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Pak, kami mau login, tapi ternyata kami lupa passwordnya. Silakan Bapak Ibu laporkan ke operator sekolah, ya. Nanti biasanya pihak sekolah itu punya link untuk reset akun. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan juga, Bapak Ibu bisa reset secara mandiri akun belajar ID atau menghubungi duta akun belajar ID. Nah, setelah login Bapak Ibu, nah ini ada beberapa fitur, ya Bapak Ibu, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita login menggunakan akun belajar ID, maka beberapa konten premium, ya kita bisa mengakses banyak konten premium. Jadi kalau sebelumnya kita harus membayar untuk mengakses konten premium, akan tetapi ketika kita login menggunakan akun belajar ID, maka fitur-fitur premium, nah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat kayak misalnya kuis tentang tata surya, ini ada tanda super Bapak Ibu. Maka super ini hanya bisa kita manfaatkan, kita gunakan kalau akun kita sudah premium. Nah, kalau kita tidak menggunakan akun belajar ID, maka kita harus berbayar. Nah,
karena kita loginnya pakai akun belajar ID, nah beberapa fitur yang sebelumnya terkunci itu bisa kita akses Bapak Ibu. Nah, itu salah satu kelebihannya dengan menggunakan akun belajar ID, konten-konten premium itu bisa kita akses secara gratis. Selanjutnya, nah ini ya, selanjutnya kita bisa mengedit Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membuat sendiri, bisa membuat sendiri dari awal, bisa juga Bapak Ibu mengkreasikan atau amati, memodifikasi, meniru Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu login Quizizz tidak menggunakan akun belajar ID atau belum berlangganan Bapak Ibu. Untuk bagian misalnya seperti ini Bapak Ibu, untuk tanggapan terbuka, siswa tidak bisa mengirimkan jawaban berupa video Bapak Ibu. Terkunci kalau akunnya belum premium. Selanjutnya, untuk tipe-tipe pilihan jawaban seperti menjodohkan, seret dan lepas, penanda, mengkategorikan, susun ulang, drop down, dan gambar berlabel, itu juga tidak bisa kita akses kalau kita belum menggunakan akun belajar ID atau kita belum berlangganan akun yang premium. Nah, sebenarnya mengapa selama ini ketika guru menghadirkan akun Quizizz itu hanya muncul soal pilihan ganda saja Bapak Ibu. Ya, pilihan ganda saja dan terkesan monoton juga karena ini Bapak Ibu. Beberapa fitur untuk versi jawaban soal itu masih terkunci. Nah, alhamdulillahnya ketika ini sudah terintegrasikan dengan akun belajar ID, maka semua akses fitur dalam pengeditan soal itu sudah bisa Bapak Ibu akses semua Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat pilihan jawaban siswa, makanya tadi salah satu manfaat ketika kita login menggunakan akun belajar ID dengan Quizizz, kita bisa membantu murid kita belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketika kita ketemu murid yang mungkin dia tidak gaya belajarnya dia pemalu Bapak Ibu, dia nggak pede kalau misalnya dia harus memberikan jawaban dalam bentuk video. Kita bisa desain pertanyaan dengan pilihan jawaban rekaman suara. Ketika anak tidak nyaman seperti itu, ada banyak Bapak Ibu fiturnya. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu. Lalu Pak Mazon, Oke, Mas sebentar. sedang diam? Pak Marzan ada kendala? Saya izin stop share sebentar ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login ke Quizizz ini menggunakan akun belajar ID, maka Bapak Ibu mendapat salah satu bantuan yaitu teleportasi konten premium Bapak Ibu. Jadi teleportasi ini Bapak Ibu bisa mengambil Quizizz yang sudah dibuat oleh guru lain di perpustakaan tadi, Bapak Ibu boleh memodifikasi. Jadi kalau ternyata ada misalnya Quizizz yang sudah dibuat oleh guru di SMPN 1 Bengkulu Tengah, dia simpan di perpustakaannya. Oh, menurut Bapak Ibu ada beberapa soal yang bagus untuk dipakai oleh anak murid Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ada fasilitas atau ada fitur teleportasi konten premium Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menduplikasi beberapa slide, beberapa soal, bisa juga memanfaatkan semuanya. Nah, itu. Jadi di keterbantuan kita sebagai guru mengapa lebih mudah karena kita bisa memodifikasi soal yang sudah dibuat oleh guru lain. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi
ketika kita menggunakan akun belajar ID dengan Quizzes, maka kita bisa mengimport ya atau menampilkan video dan audio dalam soal. Nah, ini bisa membantu anak-anak kita yang mempunyai gaya belajar yakni visual, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang audio dan visual atau audio visual bisa terfasilitasi belajar mereka yakni dengan menyisipkan video dan audio di dalam soal. Nah, ini kalau bentuknya video, Bapak Ibu, kemudian ini kalau misalnya dalam bentuk audio. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, pilihan ganda atau pilihan ganda yang kompleks. Kalau selama ini Bapak Ibu, kita hanya bisa mengakses pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar, sekarang dengan adanya login dengan menggunakan akun belajar ID, kita bisa menyajikan, memungkinkan guru untuk memberikan hingga 5 alternatif jawaban. Jadi kita mengizinkan siswa menjawab lebih dari satu jawaban benar untuk jenis soal pilihan ganda kompleks. Jadi misalnya misal kita sajikan sebuah gambar, kemudian jawabannya itu ada di opsi A, opsi B, opsi C. Nah, opsi D tidak, itu jawaban yang salah. Nah, itu bisa difasilitasi Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi kita bisa membuat soal dengan pilihan ganda kompleks. Jadi dengan 2 atau 3 jawaban yang benar Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya pilihlah 3 misalnya kan, 3 pernyataan yang benar. Nah, anak murid itu bisa memilih A, C, dan D Bapak Ibu. Jadi dia lebih interaktif dan lebih melatih anak kita untuk berpikir kritis Bapak Ibu. Yang selama ini kita hadirkan hanya soal-soal dengan satu pilihan jawaban yang benar, dengan menggunakan akun Quizzes Premium yang menggunakan akun belajar ID, kita bisa mendesain pilihan ganda yang kompleks dengan pilihan jawaban yang benar lebih dari satu pilihan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kita punya isian singkat Bapak Ibu. Ya, misalnya ya, kita bisa mendesain sebuah pertanyaan ya, tapi anak itu mengetik jawabannya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi isian singkat di mana kita bisa meminta siswa untuk mengisi jawaban di soal tersebut. Buat pertanyaan pilihan ganda menjadi lebih kompleks dengan meminta siswa untuk menemukan jawaban mereka tanpa ada bantuan atau pilihan jawaban. Nah, jadi seperti ini misalnya ya Bu ya. Misalnya ada soal, misalnya ada istilah apa yang perlu kita cantumkan di sini. Nah, nanti siswa silakan menuliskan jawabannya di kolom sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah biasanya ini muncul untuk guru-guru bahasa Bapak Ibu. Ketika kita berinteraksi dengan teks-teks komprehensif, ya kita butuh teks-teks yang menurut kita harus update. Apalagi sekarang anak-anak itu sebentar lagi akan asesmen nasional ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar lagi anak-anak kita akan mengikuti asesmen nasional dan perlu dilatih untuk kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, jadi dengan pemanfaatan Quizzes ini, ya, kita bisa membantu anak-anak kita untuk terbiasa ketemu dengan soal-soal yang komprehensif, Bapak Ibu. Karena kalau soal-soal literasi dan numerasi yang muncul di asesmen nasional itu kan teksnya panjang-panjang. Saya pernah mengawas anak-anak ikut asesmen nasional, karena mereka belum terbiasa, akhirnya mereka langsung lompat-lompat saja. Dan pola pertanyaan dan pola jawaban yang muncul di Quizzes itu hampir sama dengan pola soal-soal asesmen nasional, Bapak Ibu. Bagaimana anak itu diminta mencocokkan jawaban. Nah, ketika mengawas asesmen nasional, anak-anak banyak bingung, Pak, ini mau dikemanakan? Pak, kok jawabannya seperti ini? Pak, maksudnya pilih 3 itu seperti apa? Nah, mudah-mudahan ketika ini anak-anak sudah dibiasakan menggunakan Quizzes dengan berbagai fitur unggulan, mudah-mudahan rapor mutu pendidikan di SMP Bapak Ibu bertugas itu bisa meningkat ketika Bapak Ibu mengoptimalisasikan penggunaan Quizzes di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, pemahaman atau teks komprehensif. Ya, jadi bacaannya bisa panjang, buat satu stimulus atau teks bacaan untuk 2 atau lebih pertanyaan. Nah, bisa pertanyaannya pilihan ganda, bisa juga pertanyaannya yang dalam menjawab isian singkat Bapak Ibu. Dan ini juga Bapak Ibu seperti teleport quiz tadi bisa diimport atau bisa diadopsi dari kuis yang sudah dibuat oleh guru lain. Nah, ini Bapak Ibu,
Ternyata sekarang juga sudah ada fitur jawaban dalam bentuk gambar. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas dan ingatan siswa. Kita bisa meminta siswa menggambar sebuah bentuk geometri, atau beri sebuah titik atau garis atau bentuk, dan minta mereka untuk mengembangkan unsur tersebut menjadi sebuah gambar. Guru juga bisa menggugah dua gambar berbeda dan meminta siswa untuk menandai perbedaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu kan sekarang sudah terbiasa Bapak Ibu dengan layar. Ya, jadi dengan layar HP yang mereka miliki, mereka sudah bisa berkreasi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu, pembelajarannya tentang misalnya daun apa bentuk tulang daun. Nah, silakan buat contoh, buat gambar daun yang menggunakan tulang daun menjari seperti itu Bapak Ibu. Nah, anak-anak bisa mendesain gambarnya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya di awal-awal tadi, kita bisa mengimpor video atau audio sebagai soal. Sekarang di fitur premium, jika Bapak Ibu login menggunakan akun belajar ID, maka Bapak Ibu bisa memfasilitasi siswa. Sekarang kan zaman mereka kalau berinteraksi dengan video itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Bahkan cita-cita anak sekarang itu jarang yang ingin menjadi guru. Saya pernah nanya ke anak-anak saya di kelas, ada nggak di antara kalian yang bercita-cita jadi guru? Hampir tidak ada di beberapa kelas. Apakah sosok guru itu sudah mulai tidak diminati karena kurangnya apa ya? Kurangnya interaksi ketika mengajar? Bahkan mereka banyak ingin menjadi YouTuber, ingin jadi vlogger, karena mereka merasa asik Bapak Ibu ketika mereka berinteraksi dengan video atau kamera HP mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan soal, silakan Bapak Ibu fasilitasi siswa untuk sesuai dengan gaya belajar atau profil belajar mereka. Ketika mereka nyaman menjawab pertanyaan itu dengan video, boleh dalam bentuk video. Boleh juga jawabannya dalam bentuk audio. Nah, ini Bapak Ibu, dengan fitur jawaban video ini, guru dapat memfasilitasi siswa tersebut melatih kemampuan presentasi mereka. Guru dapat secara langsung melihat ekspresi muka mereka ketika menjelaskan atau memberikan argumennya Bapak Ibu. Selanjutnya juga bisa dalam bentuk polling atau survei Bapak Ibu. Berikan pertanyaan yang memerlukan respon atau umpan balik dari siswa. Ya, kita bisa juga mendesain pertanyaan dalam bentuk polling atau survei. Kemudian bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang open-ended atau pertanyaan terbuka. Nah, ini Bapak Ibu, kendala ketika awal-awal muncul quizzes, ketika saya belum mengakses quizzes yang premium, saya hanya menganggap bahwa quizzes itu hanya bisa untuk soal pilihan ganda. Ternyata Bapak Ibu, kita bisa memberikan soal ke anak-anak dalam bentuk soal esai, tapi nanti kunci jawabannya kita ambil kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Nanti juga akan terkoreksi secara otomatis Bapak Ibu berapa skornya. Jadi kalau dulu kita berpikir kalau misalnya soalnya esai, kita harus koreksi manual. Ternyata tidak Bapak Ibu. Untuk open-ended atau pertanyaan terbuka, nanti guru bisa memasukkan beberapa kalimat atau kata-kata kunci di kunci jawaban guru sehingga jawaban siswa bisa terverifikasi. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Seperti itu Bapak Ibu. Ya balik-balik lagi sebenarnya kalau menurut saya pemerintah itu benar-benar sedang fokus bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik kita. Dan salah satu cara yang bisa kita kontribusikan untuk perkembangan anak didik kita dengan mengoptimalkan pemanfaatan kuisis di proses pembelajaran kita. Karena sudah banyak sekali variasi jawaban yang bisa dibuat oleh siswa kita dan kita bisa mendesain bervariatif pola-pola pertanyaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi video, nah sekarang siswa juga bisa mengupload atau mengirimkan jawaban dalam bentuk audio. Beri kemudahan siswa dalam menjawab pertanyaan terbuka dengan menjelaskan konsep melalui rekaman suara. Karena tidak semua siswa memiliki kemampuan menjelaskan suatu hal dalam kalimat. Ada anak-anak itu yang tidak suka menulis, tapi dia suka bercerita, Bapak Ibu. Makanya ketika di dalam kelas, dia nggak betah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saja yang cerita. Nah, untuk memfasilitasi murid-murid seperti itu, bisa kita variasikan jenis jawabannya dalam bentuk audio. Nah, bagi guru bahasa, jenis soal ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca atau pelafalan.
Ya, bagaimana anak-anak kita mempronunciation-kan, melafalkan beberapa kata atau melafalkan kalimat bahasa Inggris sudah benar atau belum. Ini fitur ini bisa kita manfaatkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga bisa mendesain pertanyaan di kuisis ini ketika login dengan akun belajar ID, yakni dengan match ya, dengan tipe pertanyaan menjodohkan. Jadi Bapak Ibu, kita kasih kesempatan murid-murid kita ya untuk mencocokkan atau menjodohkan pertanyaan dengan jawaban. Nah, jadi soal-soal yang kita susun di kuisis itu tidak monoton hanya soal pilihan ganda saja, tapi dalam satu paket soal bisa ada pilihan ganda, kemudian bisa ada soal mencocokkan, ada soal menggambar, ada soal pemahaman. Nah, itu bisa kita kombinasikan dalam satu paket soal Bapak Ibu. Ya, misalkan libatkan siswa dengan konsep secara fisik saat mereka mencocokkan ibu kota dengan negara bagian, pecahan dengan presentasinya, bendera negara, atau sesuaikan dengan materi kita. Misal, kalau misalnya bahasa Inggris di SD itu misalkan mencocokkan gambar orang yang sedang sakit dengan jenis penyakitnya. Nah, nanti anak-anak kita akan mencocokkan gambar dengan tulisannya seperti ini Bapak Ibu yang muncul di layar Android atau layar laptop atau Chromebook anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, ada juga soal yang dalam bentuk menandai. Nah, ini biasanya kalau untuk guru-guru IPA Bapak Ibu. Kalau selama ini detail pembelajaran itu agak susah direalkan ke dalam evaluasi. Nah, sekarang dengan penanda atau hotspot, ya, anak-anak bisa, misalnya seperti ini. Kalau misalnya silakan tunjukkan yang mana bagian dari bilik kiri dari jantung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti anak kita bisa menandai, oh yang bilik kiri itu ini, serambi kanan itu yang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kita bisa menggunakan salah satu fiturnya yaitu di bagian soal yang penanda atau hotspot. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu memfasilitasi siswa kita dengan jenis soal, yakni seret dan lepas atau drop down. Jadi seret dan lepas seperti yang penampilan yang pertama tadi Bapak Ibu. Dan jangan takut Bapak Ibu anak kita akan kaku memilihnya. Karena anak kita itu sudah terbiasa. Anak kecil saja dia bisa otak-atik layar gadget itu dengan mudah. Apalagi ketika anak-anak sudah di usia SMP. Nah kemudian kalau drop down itu pilih beberapa opsi jawaban. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan dalam satu jenis soal, ya satu kelompok soal itu bisa kita variasikan sesuai dengan ketertarikan dan minat murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu bisa juga menyusun soal dengan pilihan jawaban mengurutkan. Ya, mengurutkan. Misalnya ada beberapa kata, silakan disusun menjadi kalimat yang benar. Kalau selama ini kita hanya main di pilihan angka saja, tapi dengan kuisis kita bisa pindahkan kata-katanya, Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa juga misal ketika membandingkan, silakan banding susun benda ini dari ukuran paling kecil ke ukuran paling besar. Atau ketika mengajarkan tentang harga, silakan susun benda-benda berikut dari harga yang paling mahal. Nah, jadi siswa kita bisa menyusun susunannya sesuai dengan yang mereka pahami. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyajikan soal ujian itu interaktif dan membuat siswa kita menjadi semangat. Kalau soalnya hanya seputar pilihan ganda, maka siswa kita akan jenuh Bapak Ibu. Tapi ketika soalnya variatif, maka siswa yang merasa oh saya nggak terlalu ahli kalau untuk soal yang pemahaman. Oh saya bisa cepat ngerjakannya kalau untuk soal yang mencocokkan atau menjodohkan atau menyusun beberapa pilihan. Nah ini contoh yang hotspot tadi Bapak Ibu. Bisa juga beberapa kita minta siswa kita untuk memindahkan beberapa pilihan jawaban sesuai dengan gambar yang kita sediakan. Nah, misalkan ketika Bapak Ibu mengajarkan part of body, nah, jadi silakan Bapak Ibu sisipkan gambar di dalam soalnya. Nah, kemudian nanti ada beberapa vocabulary atau beberapa kosakata yang bisa anak-anak masukkan ke bagian-bagian yang dikosongkan. Nah, ini juga Bapak Ibu, anak-anak kita bisa fasilitasi dengan pola soal mengklasifikasikan.
Seperti disampaikan oleh Memiis tadi, kuisis ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan oleh semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya untuk guru bahasa saja, bukan hanya untuk guru IPA saja, tapi semua mata pelajaran itu bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mendukung proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu, kuisis ini bukan hanya untuk evaluasi saja Bapak Ibu, bukan hanya untuk penilaian saja, tapi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fasilitas yaitu berupa presentasi interaktif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain ya hampir sama lah, kayak misalnya kalau biasa Bapak Ibu pakai PowerPoint, sekarang di kuisis itu Bapak Ibu bisa menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan kuisis. Dan enaknya kalau menjelaskan materi pakai kuisis, kita bisa mengadaptif ya apa ya namanya itu, kita bisa memodifikasi slide-slide atau bahan ajar yang sudah ada di kuisis Bapak Ibu, dan dia lebih interaktif Bapak Ibu. Kalau PPT lebih monoton dan biasanya kita harus offline. Nah, tapi kalau misalnya untuk di kuisis kita bisa buat presentasi yang interaktif juga. Nah, ini ada awan kata. Jadi awan kata ini Bapak Ibu untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa kita tentang suatu konsep. Jadi misalnya apa yang misalnya kita pengen tahu seberapa jauh sih anak kita ini paham tentang, kalau di bahasa Inggris itu tentang recount text, atau misalnya sejauh apa yang terbesit di dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata, kalau bahasa Indonesia kata fabel misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti murid kita akan menjawab fabel itu hewan, fabel itu dongeng, fabel itu ini. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu kata apa yang paling banyak dijawab oleh murid kita. Jadi dia bentuknya itu pilihan kata-kata yang ditulis oleh anak-anak, tapi kata yang paling banyak dijawab oleh anak, yang paling banyak dikirim oleh anak itu muncul paling besar. Kalau ternyata kayaknya banyak miskomunikasi, misunderstanding dengan anak murid, berarti harus dijelaskan kembali tentang konsep yang kita ajarkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga untuk membuat atau mendesain soal matematika. Karena Bapak Ibu ya sudah ada juga fitur untuk memasukkan simbol-simbol atau rumus-rumus matematika. Di fitur premium kita bisa mengakses ini Bapak Ibu. Tidak hanya untuk guru, muridnya pun ketika menjawab soal itu bisa Bapak Ibu. Misal jawabannya itu adalah akar dari 25. Maka anak-anak bisa mengklik simbol akar, kemudian baru masukkan angka 25. Seperti itu. Jadi bukan hanya desain soalnya saja yang ada rumus, ada formula atau ada simbol tertentu, siswa ketika menjawab pun bisa memanfaatkan. Nah, nanti ini muncul di keypad mereka Bapak Ibu untuk menjawab soal matematika. Jadi kuisis ini bisa memudahkan guru dalam membuat soal matematika. Pada editor soal telah dilengkapi dengan editor simbol matematika. Guru tidak perlu lagi menggunakan kode ataupun latex yang rumit ketika membuat rumus matematika. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ketika untuk siswanya ya tidak hanya memberikan kemudahan guru dalam membuat soal matematika yang memuat simbol matematika, dengan jenis pertanyaan ini siswa juga dapat menjawab soal dengan simbol matematika. Nah, seperti ini. Ketika gurunya suruh menyelesaikan X ditambah Y dikuadratkan, nah jawaban siswa itu yang seperti apa? Nah, siswa bisa mengirimkan jawabannya dengan memasukkan simbol-simbol yang ada di keypad mereka, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi simbol-simbol ini sudah ada di dalam fitur kuisis. Jadi enak Bapak Ibu, jadi variasi soal yang kita sajikan itu bisa beragam. Nah, ada kalanya juga kita mengajarkan tentang grafik, misalnya ini lebih condong ke IPA dan matematika ya Bapak Ibu, yang fisika juga, kalau di IPA-nya ada spesifikasi pembelajaran fisika. Nah, jadi anak-anak itu bisa dibantu untuk mendesain grafik atau menggambar grafik. Nah, silakan buat misalnya grafik dengan persamaan Y sama dengan 2 dikali 1 kali 5X. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, menentukan koordinat titik X, titik Y, membuat garis, seperti itu bisa dipakai juga untuk soal di kuisis yang premium. Jadi, Bapak Ibu belajar matematika bisa lebih seru dengan grafik. Dengan jenis pertanyaan ini, guru dapat melatih siswa untuk menunjukkan letak suatu titik, suatu garis, ataupun grafik dalam bidang kartesius. Kalau selama ini hanya bermodalkan kertas dan mistar, nah sekarang ini bisa kita pakai melalui kuisis Bapak Ibu.
Nah, itu Bapak Ibu beberapa fitur unggulan ketika Bapak Ibu mengoptimalkan pemanfaatan Quizizz dan ketika login menggunakan akun Belajar ID. Jadi, sedikit review di ujung, akun Belajar ID yang terintegrasi dengan Quizizz bisa membantu guru-guru untuk mengakses semua akun premium, semua fitur premium yang selama ini berbayar, akan tetapi bisa kita manfaatkan secara gratis Bapak Ibu. Sekarang tinggal kitanya lagi. Kemudahan sudah banyak sekali Bapak Ibu. Kalau tidak sempat, kita bisa full ambil dari guru lain. Kalau misalnya, oh kayaknya ini nggak cocok deh misalnya. Kayaknya yang ini harus dihapus, bisa Bapak Ibu. Oh kayaknya yang ini bagus deh, bisa disimpan dulu ke perpustakaan kita. Dan kita Bapak Ibu bisa mendesain soal yang bisa kita simpan dan dimanfaatkan oleh orang banyak Bapak Ibu. Jadi kapan lagi kita dapat momen amal jariah? Ya, kita kan tidak tahu. Misal, kalau saya berpikir seperti Bapak Ibu, ketika kita sedang tidur, oh ternyata ada banyak siswa di luar sana yang belajar bahasa Inggris dengan soal-soal yang pernah saya buat. Begitupun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajarkan misalnya matematika, oh ternyata ada banyak anak-anak di luar sana atau guru-guru di luar sana yang menjadikan bahan tayang Bapak Ibu, bahan presentasi Bapak Ibu untuk bantuan mereka media mengajar mereka, untuk media belajar mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, saya hanya sedikit memberikan quote saja. Tidak ada murid yang bodoh, Bapak Ibu. Yang ada hanyalah murid yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanyalah murid yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Jadilah guru yang tepat untuk anak-anak kita. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan Quizizz. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan, oh kayaknya gini Pak, sekolahan kami ini kan agak susah Pak, anaknya tidak boleh bawa HP. Tenang saja Bapak Ibu. Di Quizizz itu ada fitur namanya paper mode. Kita bisa menggunakan evaluasi, tapi anaknya tidak bawa HP. Bisa kita kasih satu anak itu satu kertas barcode Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu ngajar satu kelas, misalnya muridnya 25. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan setelah Bapak Ibu menyelesaikan menyusun membuat sebuah kuis, nah nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu mainkan secara online di kelas boleh, kalau akses internetnya mencukupi. Boleh juga Bapak Ibu simpan dalam bentuk PDF, kemudian dicetak, kemudian dikasihkan di kelas, kuisnya boleh. Boleh juga Bapak Ibu ketika anak-anak tidak diperkenankan bawa HP atau anak-anak tidak punya HP, Bapak Ibu bisa pakai papermon atau berbasis kertas. Jadi nanti anak-anak tinggal putar aja QR-nya ya untuk pilihan A, QR-nya apa? Katanya seperti ini. Nanti ketika dia jawab B, nah nanti guru hanya men-scan aja Bapak Ibu. Jadi anak-anak, jadi gurunya pakai HP gurunya untuk men-scan jawaban siswa, nanti langsung terekam Bapak Ibu jawabannya apa. Nah, jadi itu lebih asik Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan misalnya, oh Pak, anak-anak kami di sekolah nggak bisa pakai Quizizz karena anak-anak kami nggak boleh bawa HP. Boleh Bapak Ibu, pakai QR Code. Dan QR Code satu siswa itu boleh dipakai berkali-kali. Nggak misalnya hari ini Bapak Ibu ngeprint lagi kertas barcode untuk siswa. Tidak. Bisa jadi untuk dipakai berikut-berikutnya juga tetap. Ya, makasih Pak. Bisa jadi dipakai untuk beberapa kali ujian Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak sekali manfaat dari Quizizz yang bisa kita optimalkan untuk perkembangan murid kita. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi. Mungkin ini hanya seujung kuku dari Quizizz yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Tapi yakinlah, ketika seujung kuku ini benar-benar Bapak Ibu optimalkan pemanfaatannya, mudah-mudahan bisa membuat anak-anak kita bisa belajar dan bahagia. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu lagi quote, guru tidak butuh siswa itu nggak butuh guru yang pintar, tapi dia butuh guru yang bahagia. Dan ini saya yakin Bapak Ibu bisa membantu kita untuk bahagia. Mengapa kita tidak bahagia Bapak Ibu? Pilihan Quizizz soalnya sudah banyak, bisa dimodifikasi dan bisa interaktif. Itu saja Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, bagaimana
kita membahas quizzes ini. Sebenarnya akan lebih seru kalau kemarin kita lakukannya secara luring gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa lebih interaktif dan bisa langsung praktik gitu bagaimana menggunakan QR, menggunakan quizzes yang paper based tadi. Jadi anak-anak tidak perlu membawa HP ke kelas dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bisa kita tindak lanjuti lagi untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri semua ini, silahkan sekarang kita berikan dulu kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau ingin sharing knowledge dengan kami di sini. Silakan. Silakan, ada Ibu Kira mungkin, Bu Yarni. Bu Yarni apa Bu Srin? Ibu Yarni boleh, Bu Sri boleh, Bu. Baik, Oke, ada Bu, sekalian silakan. sekalian Silakan. saja terima kasih atas kesempatannya. Betul yang disampaikan oleh Ibu Iis tadi bahwa akan seru sekali ini kalau nampaknya secara langsung atau luring karena kadang guru ini nggak ada bedanya dengan siswa, agak susah juga nangkap. Ya, betul. Jadi tidak semua guru pinter tadi. Kalau kata Pak Marzon, guru itu tidak butuh, siswa itu tidak butuh guru yang pintar, Pintar. tapi guru yang bahagia gitu kan. Memang Bahagia, that's right. eh, diakui bahwa terkadang kalau tidak ada kejutan-kejutan seperti ini atau bentuk pengabdian yang disampaikan oleh seperti kegiatan pada hari ini, mungkin kami masih nyaman dengan quizzes yang pakai akun biasa, bukan akun belajar ID begitu kan. Nah, tadi saya juga sifatnya ingin memotivasi saja kawan-kawan. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau kita menggunakan quizzes yang menggunakan akun belajar ID itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali perbedaannya dari yang akun tidak belajar ID begitu. Dan bisa juga meningkatkan rapor pendidikan mungkin ya. Jadi nantinya ini semua sudah apa tadi istilahnya tadi? Engagement ya. Ini bukan guru bahasa Inggris ini soalnya. Engagement ya. Sudah terhubung begitu. Nah, jadi sekali lagi terima kasih. Mungkin kami nanti akan menggali lagi, belajar lagi. Kalau dari penjelasannya tadi kayak penjelasan kilat begitu. Nanti mungkin kami akan belajar kembali, boleh dibagi mungkin melalui Bu Dahlia video-video yang bisa kami belajar secara mandiri. Mungkin juga nanti saya akan mengajak kawan-kawan untuk mulai quizzesnya menggunakan quizzes yang menggunakan akun belajar ID ini mewakili Bapak Kepala Sekolah nih Bapak Kepala Sekolah soalnya udah izin tadi. Demikian Ya. Bu, terima kasih yang jelas materi pada hari ini sangat bermanfaat dan bisa eh, mengembangkan lagi pembelajaran itu agar tidak monoton lah, gurunya eh, tidak monoton. Jadi istilahnya itu guru bahagia, murid bahagia. Oke, Betul sekali. terima kasih Pak Marzon, Bu Iis. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Bu Yarni ini apa? Wakil Kepala Sekolah atau apa? Ya, kurikulum Bu. Bidang Wakil kurikulum, kurikulum, Masya tidak Allah. fair. Wakil Tidak kurikulum kurikulum. berarti pas Ya. sekali ya. Iya, kemarin tuh sebenarnya pingin banget kita hadir langsung ke sana gitu ya, Bu. Tapi katanya memang agak sulit ya kita kita ini sih memahami gitu kerepotan teman-teman di sekolah itu seperti apa. Karena sama, karena kan memang setiap dosen tuh di prodi itu harus melaksanakan proses pengabdian masyarakat ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini. Seperti misalnya salah satu teman saya itu di SMA 8 itu udah 1 bulan lebih itu belum dapat jadwal yang pas gitu kan. Nah, kalau ini kita membahas quizzes, yang teman satunya itu membahas tentang Canva, yang Canva kan juga digunakan juga kan bagi Bapak Ibu guru di dalam kurikulum merdeka. Makanya itu, tapi kemudian kemarin alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah memberikan win-win solution. Gimana kalau online saja? Ya sudah tidak apa-apa. Semoga tidak mengurangi apa maksud dan juga tujuan kita. Intinya kita ingin berbagi ilmu
Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu yang ada di sini gitu di SMP 18 maupun di sekolah-sekolah lain itu adalah orang-orang terpilih karena kan tidak mungkin kalau tidak terpilih berada di situ ya kan Bapak Ibu, hanya saja sometimes gitu kadang-kadang kan kita itu kadang ya banyak sekali yang mendistract apalagi kalau sudah punya anak gitu kan, mau belajar itu ada aja alasannya. Nah, mungkin dengan cara yang seperti ini berkumpul dengan orang-orang yang eh, punya visi yang sama dalam dunia pendidikan, memiliki pengetahuan yang sedikit lebih. Nah, itu akan motivasi diri kita. Karena kalau kita tuh hanya apa ya dengan puas dengan diri kita sendiri itu ya akan membuat kita ya terus berada di situ gitu. Percaya nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita sudah saya sudah I think I have done my best gitu misalnya. Ya sudah berarti di situ saja nantinya gitu. Tapi tadi seperti yang saya bilang bahwa sekarang itu kan dunia pendidikan ini kan terus berkembang ya, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kita juga sebagai pendidik juga harus mengikutinya. Terima kasih banyak Bu Yarni sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah menyampaikan apresiasi dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir di Zoom. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mungkin silakan masih ada waktu kita sampai jam 5:30. Kalau ada yang mau ditanyakan dengan Pak Marzon, boleh. Yang tadi terkait dengan kuisis, silakan. Sebentar saya izin ke belakang sebentar. Silakan Pak Marzon, boleh dihandle sebentar. Ada yang hubungi. Saya masih di kampus ini soalnya. Ya, silakan Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, kalau seandainya ada yang ingin sharing berbagi praktik baik, misalnya seperti ini, atau sharing, oh saya itu udah pernah Pak Marzon pengen coba pakai Quizzes, ternyata kendalanya seperti ini. Oh kayaknya Pak Marzon, atau kita pasang target Bapak Ibu, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, misalnya seperti ini. Nanti insya Allah saya bagikan ke Ibu Dahlia, ya, slide tadi. Sebenarnya dia itu hampir 40-an slide Bapak Ibu. Di bagian-bagian awal itu ada mode-mode yang bisa dimainkan oleh siswa. Jadi siswa kita itu Bapak Ibu, di dalam kelas itu dia bisa main pakai tim. Dia jawab masing-masing, tapi nanti nilainya diakumulasikan per timnya. Nah, kemudian ada leaderboard Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Bisa juga Bapak Ibu desain nantilah mungkin nanti saya itu nggak pede nanti ternyata salah di rumah. Bisa Bapak Ibu desain untuk mainan anak-anak dulu di rumah Bapak Ibu. Keponakan di rumah. Nah, coba misalnya seperti ini. Nanti kan terpancar aura-aura kekaguman anak kepada orang tuanya. Wih, keren ya. Ternyata selama ini yang biasanya saya itu memainkan aplikasi game yang dibuat oleh orang, ternyata orang tua saya atau guru saya itu ternyata luar biasa. Mereka bisa membuat game tersendiri untuk saya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Buat dulu, uji coba di rumah, nanti bawa ke sekolah. Nah, seperti itu. Ya, praktik baik apapun, yang namanya praktik baik nggak harus yang full teknologi Bapak Ibu. Di sekolah-sekolah yang minim fasilitas teknologi, ketika Bapak Ibu bisa mengadaptasi teknologi dan tersampaikan dengan baik, saya yakin itu nilai jualnya lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, saya yakin karena pemerintah sudah mempertimbangkan. Mengapa asesmen itu semua sekolah di Indonesia, mau yang ada sinyal, mau yang tidak ada sinyal, itu tetap diikutkan, tetap disamaratakan soalnya. Karena pemerintah sudah mengakomodasi untuk yang tidak bisa online bisa pakai paper mode. Seperti itu. Nggak bisa, misalnya sekolahnya nggak ada LCD, bisa di print seperti itu. Nggak bisa juga, misalnya boleh pakai satu laptop guru secara bergantian. Dia ada Bapak Ibu, ada mode yang di mana siswa itu bisa mengulang, bisa juga dijadikan PR Bapak Ibu. Seperti itu. Yakinlah dengan variasi kegiatan yang kita lakukan, ya usaha yang kita lakukan lebih ke anak, nanti kita akan dapat feedback juga yang positif dari anak-anak. Yakinlah tidak ada sesuatu yang sia-sia dan semuanya pasti ada hal yang bermanfaat untuk siswa. Kalaupun gagal ternyata, oh saya sudah coba Pak, ternyata anak saya kurang tertarik. Refleksi Bapak Ibu. Tanya, apa yang tidak menarik? Misalnya seperti ini, oh soalnya terlalu sulit Bu, atau soalnya terlalu mudah Bu. Ya, atau misalnya Bu, HP kami nih layarnya udah banyak yang pecah, jadi nggak bisa Bapak Ibu kalau misalnya mau ngetik lama-lama. Nah, lain kali itu Bu ABCD saja. Nah, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi gawai atau akses alat yang bisa dipakai oleh siswa. Jadi nggak harus misalnya, oh enggak nak, kata Pak Marzon kita harus bagus, ada fitur soal menjodohkan, ada fitur soal mengarang, misalnya ada ini, bagaimana Bu kan bisa ngarang, keypad kami ini kecil-kecil sekali, misalnya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu.
Ya, saya titip salam untuk anak-anak hebat yang diamanahkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali, Pak Marjon. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh berkecil hati dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita, sama marwahnya kita dengan teman-teman yang ada di kota sana, yang ada di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Bandung, itu sama Bapak Ibu dengan kita yang ada di sini. Artinya jangan pernah berkecil hati. Jadikan kekurangan kita itu justru menjadi kelebihan bagi kita gitu. Jadi ini adalah sebuah tantangan. Dengan kemarin kan kalau saya dengar dari ceritanya Bu Dahlia, kami nih mem di tempat yang dalam lah, kalau hujan seperti ini segala, itu berarti Bapak Ibu ini luar biasa sekali menurut saya gitu. Justru itu harus menjadi semakin bersemangat gitu untuk bagaimana caranya bahwa walaupun saya berada di sini, anak-anak saya berada di sini, tapi anak-anak saya ini sama loh dengan mereka yang ada di sana gitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu karena waktunya sudah 5:30, sudah hampir maghrib. Sebenarnya ini memang tidak cukup. Mungkin di lain waktu kita bisa berbagi ilmu kembali, berbagi pengalaman kembali, berdiskusi kembali di tempat yang lain atau di dalam kegiatan yang lain. Nah, sebelum kita tutup, boleh teman-teman yang off cam bisa di on cam dulu, kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu. Untuk dokumentasi, ada Ibu Nita, ada Ibu Dini, ada Ibu Sri, Bu Nena, Bu Putri, Bu Rita, Pak Suryadi, dan Redmi 10 ini entah siapa. Oke, oke lah, mungkin yang lain sedang bermasalah dengan kameranya, tidak masalah. Saya akan berhitung. Oke, kita tunggu. Masih ada Bu Putri, Pak Suryadi. Oke, baik. Kita akan mulai hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang hari ini, sore ini sudah berkenan hadir dalam kegiatan kami, pengabdian masyarakat ini. Semoga apa yang kami sampaikan, saya dengan Pak Marjon sampaikan, bisa memberikan sedikit ilmu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan juga untuk dunia pendidikan. Apabila dalam hal menyampaikan materi, saya maupun Pak Marzon, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu dalam kesempatan yang berbeda, dalam keadaan yang, wah, saya sudah menerapkan quizzes dan sekarang keren sekali loh, anak-anak saya sekarang semangat sekolahnya dan lain sebagainya. Kami berharap akan dapat cerita seperti itu. Minimal nanti saya akan tanya kepada Bu Dahlia, karena kan akan ketemu terus di kampus gitu. Bagaimana Bu Dahlia setelah kemarin ikut pelatihan, apakah teman-temannya sudah mulai menerapkan? Nah, semoga akan mendapatkan cerita-cerita yang bagus dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu.